Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak, sehat semuanya? Alhamdulillah. Siap. Untuk sekarang silakan pimpin doa sebelum belajar. Ista'idu ikro doaan. Berdak, sebelum kita lanjutkan kita absen dulu ya. Dimulai dari Agisna, Annisa, Excel, Feral, semuanya hadir ya? Alhamdulillah. Baik, sekarang Bapak ada pantun dulu sedikit nih. Kalau kita berkelana ke hutan, ada yang suka makan banana. Tahu? Apa yang suka banana? Kau ninggalin dia monyet. Dan kalau kita jalan-jalan ke kota, kalian suka lihat bis kota. Kita sekarang belajar Asmaul Husna. Asmaul Husna mudah-mudahan selalu dalam hati kita. Amin. Silakan, ada yang mau pantun? Silakan Randy. Mang Dadang lagi beres-beres. Cakep. Terus Pas beres-beres ada ular. wah. Kalau kamu ingin sukses, jangan malas dan rajin belajar. Bagus sekali bantunya tuh si Randy. Barudak, mudah-mudahan sesuai dengan kepribadian Randy. Mudah-mudahan nih pantun-pantun itu dapat menyemangati kalian biar nanti belajarnya lebih semangat lagi dan mudah-mudahan berkah. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, kita reu dulu ke belakang. Kemarin kita belajar tentang apa? Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Jadi pedoman hidup kita adalah Al-Quran dan hadis. Ya, Al-Quran dan hadis. Tentunya disokong juga dengan seperti keterangan para ulama, ya, penjelasan-penjelasan oleh para ulama, ijma, qiyas dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semuanya ada dalam pedoman itu. Amin ya rabbal alamin. Sekarang zaman teknologi, Al-Quran dan hadis pun itu harus masuk juga di dalam ranah teknologi. Kalian punya HP semuanya? Punya HP enggak? Di HP ada Al-Quran digital enggak? Ada. Bisa kalian lihat di HP-nya Al-Quran? Silakan. Di handphonenya silakan dibuka. Ada di sana surat Al-Baqarah, ada nggak? Al-Fatihah ada? Di sana sama nggak? Coba, kalau di dalam Al-Quran yang seperti biasa kita baca itu kan ada 114 surat. Kalau di handphone kalian silakan scroll ke bawah langsung. Ada 114 surat kan? Iya, ada nggak? Ya, pasti sama. Ya, itu namanya Al-Quran digital. Ya, dan itu harus selalu dipakai oleh kita. Mohon. Jadi HP itu jangan hanya dipakai untuk mainan saja, tapi pakai juga untuk ibadah. Siap, Salman? Dilaan aja topinya, Salman. Ya. Baik, sekarang anak-anakku sekalian, kita akan membahas tentang apa? 1, 2, 3. Meneladan nama dan sifat Allah untuk kebaikan. Siapa yang tahu di antara kalian apa tujuan hidup kita? Bagian dunia dan akhirat. Di sini ada kan kebaikan hidup.
dunia dan akhirat. Tentunya ingin seperti itu atau ingin sukses hidup dunia dan akhir. Kalian masih hafal doanya? Masih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Siapa yang tahu artinya? Saifur Rahman. Artinya, ya Allah karuniakanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari siksa api neraka. Oke, aplaus buat. Siapa yang tahu apa artinya meneladan? Oke, berarti kalian sudah tahu ya. Arti dari meneladan itu mencontoh. Kalau Asmaul Husna, siapa yang tahu? Kamu, Agisna. Nama-nama Allah yang baik. Jadi Asmaul Husna itu apa? Bareng-bareng? Nama-nama Allah yang indah atau mudah-mudahan nih nama-nama baik Allah yang indah dan baik itu mudah-mudahan menuntun kita ke jalan kebaikan hidup dunia dan akhir. Amin ya rabbal alamin. Keprok baru dak. Siap, sekarang kita masuk ke materi ya. Ini tentang apa? Meneladan nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Namun di sini nggak bakalan banyak yang akan Bapak sampaikan. Cuman 4 saja, boleh ya? Nggak semuanya. Kalau semuanya bisa-bisa harus 3 tahun kita belajar. Siap. Pertama, yang akan Bapak sampaikan kepada kalian adalah coba. Kedua. 3. 4. Coba apa saja yang akan Bapak jelaskan? Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Coba kita bacakan lagi. Ya Alim, Ya Khabir, Ya Sami, Ya Basir, Ya Alim, Ya Khabir, Ya Sami, Ya Basir. Sekarang nih sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, siapa yang tahu Al-Alim itu apa? Allah Maha Mengetahui. Al-Khabir, siapa yang tahu? Allah Maha. As-Sami. Kalau Al-Basir? Ya, kalian sudah tahu ya sebelum dijelaskan. Sekarang kita masuk ke materi yang akan kita telan sekarang. Siap. Yang pertama sifat Allah Al-Alim. Ya. Siapa yang mau menjelaskan? Al-Alim. Ya, jadi Al-Alim itu Allah Maha Mengetahui. Artinya Allah Maha berilmu. Jadi Allah itu tahu berbagai hal. Kalau kita punya ilmu enggak sekarang? Punya. Ilmu kita ada batasnya enggak? Ya, itu bedanya. Ilmu Allah tidak terbatas, ilmu kita terbatas. Siapa lagi yang tahu perbedaan antara ilmu Allah dengan ilmu kita? Sakti, silakan tarik. Kalau Allah nggak perlu cari ilmu dulu. Iya. Kalau kita harus cari ilmu dulu. Iya, itu bedanya. Karena Allah itu sumber ilmu, jadi Allah itu nggak usah cari ilmu. Mohon. Kita juga bisa berilmu, tapi harus dicari dulu.
Kalian tahu perumpamaan ilmu Allah, ini umpama ya, bukan sesungguhnya. Perumpamaan ilmu Allah dengan kita. Ilmu kita itu ya, kalau kita celupkan ini jarum ke laut, celupkan, kemudian kita angkat, ini basah sedikit ya, basahnya sedikit, mohon. Si jarumnya akan basah tapi sedikit. Nah, seukuran itulah kurang lebih ilmu yang Allah berikan kepada kita. Setetes yang menetes setelah jarumnya dicelupkan, cuman segitu. Jadi kita jangan takabur atau sombong dengan ilmu, karena sumber ilmu adalah Allah. Ilmu yang kita punya cuman sedikit, cuman seperti tadi perumpamaan. Oke? Dan kita akan bisa meneladani dari sifat Allah Al-Alim ini pertama dengan cara apa? Pertama dengan cara mencari, ya seperti sekarang kalian sedang mencari. Yang kedua bisa memperdalam pemahaman. Nih, selain mencari ilmu, kalian juga harus memperdalam pemahaman. Jadi bukan hanya mencari ilmu saja di sini. Setelah di sini kalian cari di luar sana untuk lebih memperdalam ilmu pengetahuan. Mohon. Kemudian yang ketiganya ini apa? Menjadi teladan maksudnya apa? Menjadi pribadi yang baik dan bijak, atau menjadi contoh bagi masyarakat. Contoh yang baik bagi masyarakat. Kedua yang akan kita bahas adalah, silakan Al-Khabir 1, 2, 3. Ya, kalau singkatnya siapa yang bisa menjelaskan secara singkat Allah Al-Khabir? Agis? Allah Maha Waspada. Maksudnya apa? Tahu sampai akar-akarnya. Ya, Allah itu mengetahui sampai dasarnya. Siap berapa? Allah itu tahu sampai dasarnya, sampai dalam-dalamnya Allah dah. Mohon. Allah pun tahu apa yang ada di dalam kandungan bumi. Sementara kita tidak tahu. Mohon tak? Dan kita harus waspada nih terhadap apapun yang terjadi pada diri kita. Siap semuanya? Siap. Ini ada teladan atau yang dapat kita ambil dari sifat Allah Al-Khabir. Pertama, maksudnya apa, Rizki? Alhamdulillah. Good. Ya, jadi dengan kita mempelajari Al-Khabir ini, tentunya kita setelah ini harus apa ya? Kalau kita dikasih tugas itu, kerjakan dengan cermat, kerjakan dengan seksama, kerjakan dengan detail agar hasilnya optimal atau maksimal. Yang kedua apa? Ketelitian dalam, maksudnya apa? Ketelitian dalam beribadah, DIPA. Nah, seperti itu baru kalau kita beribadah, kita khusyuk, merasa dipantau oleh Allah. Namanya ihsan. Mohon semuanya. Ya, harus teliti, harus penuh tanggung jawab. Seperti tadi kalian melaksanakan tugas. Mohon. Kemudian semuanya siap, gerak. Duduk manis, gerak. Wajahnya berseri-seri, gerak. Siap. Yang ketiga, 1, 2, 3. Menjadi pribadi yang teliti. Maksudnya bareng-bareng. Jadi dalam setiap hal kita harus teliti. Mohon. Apalagi kalau kalian mau bekerja misalkan, mohon, mau cari uang.
kalian harus tahu itu uangnya halal atau haram. Mohon. Kemudian kalau kalian menemukan uang, mohon jangan lantas kalian ambil uangnya jajankan, jangan. Mohon semuanya. Gak boleh. Harus ditelusuri dulu itu uang siapa, apakah boleh kita memakainya atau enggak. Mohon. Mendak artos enaknya 2.000 perak, 2.000 perak. Comot jajankeun ke urang kayak dina neraka 2.000 itu gara-gara. Mau enggak? Itu punya orang. Terus yang ketiga yang kita bahas sekarang apa? As-Sami. Meneladani sifat As-Sami itu apa? Maha mendengar. Coba ini keterangannya silakan kalian bisa simak. 1, 2, 3. Ya, ini ada gambar apa nih? Headsetnya manis gak? Headsetnya unyu-unyu deh. Buat apa headset itu? Siti ngelamunin apa Siti? Headset itu buat mendengar. Allah bisa mendengar. Mohon. Tapi bedanya headset dengan pendengaran Allah itu apa? Iya. Iya, lebih luas tidak terbatas. Kalau headset di dia unggul. Muntah. Ya itu bedanya. Kalau pendengaran makhluk itu ada batasnya, dibatasi dengan jarak. Kalau Allah itu nggak ada batasan jarak. Bahkan gak ada batasan penghalang juga. Pendengaran Allah itu sangat luar biasa. Dan ini ada teladan buat kita nih dari sifat Allah As-Sami. Coba bisa kalian bacakan 1, 2, 3. Maksudnya gimana barang? Mendengarkan dengan siksa. Mohon. Kalau kalian sedang belajar, yang sedang bicara itu siapa? Kalian dengarkan dengan siksa. Walaupun temen di pinggir motelan, nyata. Ayo di toilan, cepilna digitu-gitu. Mohon agisna. Itu jangan dihiraukan, kalian fokus aja ke guru. Siap? Siap semuanya enggak? Iya harus siap. Kemudian nih ada yang kedua apa ini? Maksudnya apa? Kalian suka ngobrol bersosialisasi nggak? Ya. Kalau mulutnya suka bersosialisasi? Kalau telinganya suka bersosialisasi nggak? Semuanya nih. Kalau hatinya suka bersosialisasi nggak? Hatinya. Kan siapa tahu pembicaraan kita itu menyakiti hati orang. Bisa kan? Tapi kita nggak sadar. Mohon. Makanya kita kalau sedang ngobrol itu harus juga hatinya bersosialisasi juga. Harus memperhatikan hatinya juga. Jangan sampai apa yang kita ucapkan itu menyakiti orang lain. Siap, nomor 3. 1, 2, 3. Maksudnya apa? Ya. Kalian suka dengerin ini nggak? Yang curhat. Besti, dengan besti itu suka curhat biasanya mohon. Tapi awas, curhat itu jangan sampai berbagi dosa. Siap.
Aya curhat berbagi dosa teh? Naon? Oh. Saritana curhat kalau kan jadi Oke, kalau kita ngobrol jangan sampai gibah. Siap semuanya? Terus yang berikutnya. Meneladani sifat kalian jangan dulu lihat keterangannya, lihat ini apa? CCTV fungsinya untuk apa? Nah, ini ada korelasinya atau hubungannya dengan al-basir, yaitu Allah Maha melihat, Allah Maha CCTV, Allah Maha melihat. Tapi sangat jauh perbedaan CCTV dengan Allah. Kalau CCTV kan cuma segelintir satu tempat saja, satu fokus saja. Kalau Allah itu menyeluruh, bahkan tidak bisa dihalangi. Mohon semuanya paham semuanya. Siap, berikutnya nih ada teladan buat kita dari sifat al-basir. Coba kalian kompak diutarakan 1, 2, 3. Pandangan yang maksudnya apa? Bareng. Ya, kalau kita melihat orang itu, jangan sampai kita melihat dari satu sisi negatifnya saja. Kita juga harus bisa melihat dari sisi positif. Artinya pandangan kita jangan pincik, ya harus luas. Kalau kita belajar IPA ya tentang binatang yang paling kecil diantaranya adalah nyamuk. Mohon. Nyamuk, mohon tak? Semut, cucunguk, kuman. Kalian yang bisa dipikirkan dari itu apa saja coba? Enggak, dari nyamuk misalkan. Kalian bisa mengeksplor enggak fungsinya apa? Bisa enggak? Tujuannya apa Allah membuat nyamuk? Ya. Kalian bisa mengeksplorasi dari nyamuk, bisa enggak? Bisa. Good. Allah menciptakan nyamuk itu tidak sia-sia. Di antaranya Allah menciptakan nyamuk ada manfaatnya enggak? Coba cung, manfaatnya apa? Ayah pabrik Baygon. Mohon. Ayah raket parantai nyemes. Mohon. Mohon tak? Kita juga bisa dapat pahala dari nyamuk itu. Kalau nyamuk ada di pipis si Dipa, kurang dicomot jadi ganjaran tuh. Masya Allah. Ya, bisa nggak mengeksplorasi dari tanah bisa nggak coba? Apa? Manfaat tanah. Bisa menyuburkan tanah. Buat rumah, menanam tanaman dan sebagainya. Begitupun teknologi nih, Bapak nih ada apa namanya? Ini namanya PowerPoint. Kalian bisa mengoperasikannya? Siapa yang mau mengoperasikannya? Siapa yang mau? Silakan ke depan. Iman, silakan Iman mau ini. Ya. Coba Rahman operasikan. Dengerin semuanya. Manfaat meneladani sifat Allah. Dengan meneladani nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan banyak kebaikan dalam hidup. Baik di dunia maupun di akhirat, kehidupan kita akan dipenuhi dengan kedamaian, kebahagiaan dan keberkahan. Kehidupan yang bermakna. Hidup kita akan menjadi lebih bermakna dan bermanfaat karena kita senantiasa berusaha untuk menjadi pribadi yang baik dan berguna bagi orang lain. Kebahagiaan sejati. Kita akan merasakan kebahagiaan yang hakiki karena hati kita bersih dan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesuksesan dunia akhirat.
kita akan meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat karena kita senantiasa berusaha untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, tepuk tangan buat Rohman. Selanjutnya apa? Nah, Contoh penerapan dalam kehidupan, kita dapat menerapkan nilai-nilai dari sifat Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai aspek kehidupan seperti dalam belajar, bergaul dan beribadah. Belajar dengan sungguh-sungguh dan selalu haus akan ilmu, pengetahuan serta menjaga kejujuran dan integritas. Bergaul, menjadi pribadi yang ramah, toleran dan selalu berusaha untuk menyenangkan orang lain dengan baik. Beribadah, melaksanakan ibadah dengan penuh khusyuk dan memperhatikan setiap rukun dan syaratnya. ya alhamdulillah. Tangan buat Resti. Siapa yang mau menyimpulkan? Silakan Janwar untuk menyimpulkan apa yang telah kita pelajari. Dengan meneladani nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, terutama Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami dan Al-Basir, kita dapat meraih kebaikan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Mari kita berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke tugas ya. Di sini Opa akan menyajikan tugas individu dan tugas kelompok ya. Silakan kalian siapkan HP, buku dan sebagainya. Bapak akan ngasih tugas kalian, pertama tugas individu ya. Namun di sini yang harus kita pahami dalam pengisian tugas ini, pertama ada apa nih? Ya, kalian harus memahami konsep dari yang tadi telah kita bahas ya. Pertama, memahami setiap nama Allah, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami dan Al-Basir. Kemudian yang kedua, kalian harus mampu menjelaskan sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Asmaul Husna tersebut. Dan selanjutnya kalian bisa menghubungkan konsep Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami dan Al-Basir. Ini juga ada apa? Penerapan nilai-nilai yang telah kita pelajari tadi dari Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami dan Al-Basir. Dan setelah mempelajari ini kalian harus bisa apa nih? 1, 2, 3. Ya, 2. 3. Menyajikan hasil kerja yang mencerminkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Kemudian ada nilai nih, keterampilan. Mohon kalian harus terampil nih. Pertama, keterampilan berpikir kritis ya. Kalian harus mampu berpikir kritis. Nanti dalam tugasnya harus kritis ya tugasnya. Kemudian nih, kalian nanti di dalam tugas kelompok harus ada keterampilan berkomunikasi, namanya juga berkelompok ya. Kemudian ada kolaborasi dan juga ada keterampilan kreativitas. Mohon, itu kalian harus mampu menghasilkan karya yang original dan inovatif. Nih tugas individu kalian membuat membuat poster ya. Membuat poster, ini maksudnya poster dari yang telah kita jelaskan tadi, yang telah kita pahami tadi. Dan tugas video ini adalah tugas untuk kelompok ya. Kalian nanti ditugaskan oleh Bapak membuat video pembelajaran yang berkaitan dengan Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami dan Al-Basir. Sekarang kalian silakan membuat kelompok terakhir, yaitu sebelum kita akhiri nih pembelajaran kita, kalian boleh beres-beres dulu. Duduk semuanya. Sebelum pulang Bapak mengingatkan kembali
Tugas kalian yang individu silakan kalian membuat apa tadi? Membuat poster ya. Membuat poster silakan kalian gunakan aplikasi apa saja yang kalian bisa. Boleh memakai Canva ataupun boleh kalian menggunakan KineMaster atau juga kalian bisa menggunakan CapCut. Tahu CapCut kan? Ya, silakan kalian bisa memanfaatkan apa saja. Dan terakhir kita bacakan hamdalah sama-sama. Dan sebelum pulang silakan kalian bikin doa dulu. Pulang